Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian pada pagi hari ini. Mari kita yang sudah berkumpul di tempat ini, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan buat kasih serta kemurahannya dalam hidup kita. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan siapkan hati serta pikiran kita untuk Tuhan. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku
menerima kebaikan-Mu. Kami boleh dipelihara Tuhan, kami boleh diberi kesembuhan, kami boleh diberi kekuatan, kami boleh diberikan perlindungan dari segala mara bahaya, mara petaka Tuhan yang menimpa kami Tuhan hari-hari ini. Kuasa-Mu nyata dalam segenap kehidupan kami, dan biarlah kami yang sudah hadir di tempat ini menyatukan hati kami Bapa untuk bersyukur, bersukacita serta bersorak-sorai. Tuhan, kami mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib, pengorbanan-Mu di Kalvari. Kalau bukan karena Tuhan yang mati buat kami, maka kami tidak akan hidup sampai hari ini Tuhan. Biarlah kami mau mengucap syukur dan berbicara dari keselamatan yang sudah kami terima daripada Engkau, dan di atasnya kami akan menaikkan pujian serta syukur sepanjang ibadah pagi hari ini. Lawat setiap kami umat-Mu Tuhan, jamaah yang melayani Engkau dari awal sampai akhirnya. Terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Bapak Ibu sekali lagi, apa kabar? Shalom. Siap memuji Tuhan dengan semangat? Haleluya. Kita tidak akan kemana-mana karena Tuhan selalu hadir dalam kita. Lakukan semangat baru. Semangat baru supaya aku tidak terjatuh. Bahwa Tuhan
hampir 3 hari atau 4 hari berturut-turut. Ya, bumi Purwakarta digoncang angin topan, angin badai. Ya, mungkin ibu-ibu yang di rumah sendirian merasa khawatir, takut. Mungkin gentengnya roboh, gentengnya lepas, sengnya kabur gitu ya. Tidak terkecuali saya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Jadi kalau udah bum, jadi seng di belakang itu kan memang udah sepuh gitu ya. Kalau udah Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Ketika Pak Nono pulang ke Wijaya, saya buka pintu, saya sampai buka pintu, Tuhan Yesus tolong. Jadi sampai ke depan pun saya terus berdoa, saya berteriak, kenapa? Takut roboh. Ternyata teman-teman saya yang lainnya juga cerita ya kan. Ya, ketika saat-saat itu justru manusia ingat tuh. Mau agama apapun, semuanya begitu kena angin, kena goncangan, ingat yang di atas. Ya, mungkin itulah cara Tuhan untuk supaya kita ingat Tuhan mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi nikmati saja setiap angin yang menerpa kita, karena kita percaya Tuhan pasti tolong dan Tuhan hadir. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita punya pribadi yang benar-benar mengenal kita luar dalam, yaitu Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
bersyukur punya Allah yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu hari ini kami butuh Engkau sepenuhnya Tuhan. Biar setiap umat-Mu yang mengalami banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupannya, demi nama Yesus, Tuhan menolong dan memeliharanya. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan dapat mengerti isi hati-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat Tuhan yang hari ini percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber pertolongan. Menolong hamba-Mu untuk berbicara benar di hadapan. Dalam berkat nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus tetap baik sampai hari ini. Katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan satu hal yang seringkali kebanyakan orang itu alami. Ketika kondisi situasi kita sudah tidak mengenakan, ketika kita dalam kondisi susah, ketika kita dalam kondisi kesulitan, ketika kita dalam kondisi terjepit, yang kita mau adalah sebuah pertolongan. Amin. Nah, hari ini saya mengajak saudara, di manakah pertolongan Tuhan dalam setiap masalah kita? Di manakah pertolongan Tuhan di setiap pergumulan kita? Apakah kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, atau kita berharap ada orang-orang yang mau menolong kita? Itu berbeda, saudaraku. Mengharap pertolongan Tuhan dengan mengharap pertolongan orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong kita itu hal yang berbeda. Apakah kita mau mengandalkan Tuhan, atau kita mau mengandalkan orang-orang yang kita anggap mampu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak saudara membaca kisah dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16, saudaraku. 1 Raja-Raja ayat pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Mungkin cerita ini saudara sudah berulang-ulang kali, tapi apakah saudara tahu makna, maksud daripada cerita yang ada dalam Alkitab ini, saudara yang dikasih Tuhan? Di situ Alkitab kita memberikan judul Elia dan janda di Sarfat, saudaraku. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam beli, supaya aku minum."
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam kulit-kulit. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam bulir-bulir itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam bulir-bulir itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kira-kira beberapa waktu lamanya yang tercatat dalam Alkitab supaya janda itu dan anaknya bisa makan. Ya, kalau saudara membaca bagian ini, ya, ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara tahu beberapa waktu lamanya itu berapa hari? Ya, kalau tidak makan 1 hari, kita masih aman? Masih aman? 2 hari masih aman? 3 hari masih aman? Kurang aman. Bu Suci pernah tidak makan berapa hari? 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Akibatnya apa? Asam lambung naik. Dan itu prosesnya, pemulihannya selama 1 minggu ke depan makan jadi tidak enak. Betul Bu Suci? Ya kalau saya sih gak kuat ya, 3 hari 3 malam gak makan, gak minum, ya kan? Tapi Bu Suci kuat, saudaraku. Tapi dampaknya ketika itu belum terlatih, maka yang terjadi adalah asam lambung naik tinggi. Tapi kalau sudah terlatih biasa gak makan, ya, ada makanan, gak ada makanan, sudah biasa, asam lambung ini mengikuti saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, coba kalau orang yang biasa tidak ada makanan sehari-hari yang cukup, makan ala kadarnya, justru mereka sehat-sehat saja, gak pernah ngerasa sakit, saudara. Tapi kita yang terjamin makan 3 kali sehari, tiba-tiba 2 hari gak makan, gak ada makanan, maka yang terjadi adalah asam lambung naik. Jadi kira-kira masalah itu baik atau tidak baik? Kekurangan itu baik atau tidak baik? Sulit jawabnya ya. Jadi seringkali kita itu diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa hidup kita akan baik-baik saja kalau semuanya serba ada dan tercukupi. Tapi kalau tidak tercukupi, maka yang terjadi hampir kebanyakan orang adalah mengeluh. Siapa di sini yang percaya Tuhan, yang mengandalkan Tuhan masih mengeluh?
walaupun tetap punya iman, imanku berkata, tapi tetap mengeluh. Aduh, yang sering terjadi adalah panas, ya kan? Aduh, ibadah panas, padahal di rumah juga gak ada AC, ya kan? Kalau hujan, aduh, hujan mengganggu sekali. Padahal aku mau pergi, sudah ada janjian, ya. Mau kerja harus pakai mantel. Orang zaman sekarang pakai mantel senang nggak? Enggak ya? Ribet, ya kan? Ribet, gak enak, gak bagus, ya kan? Gak bisa bergaya. Padahal mantel itu adalah pelindung, ya, tapi nggak mau pakai mantel. Kalau sudah sakit, ngeluh lagi, kenapa aku sakit, ya. Masalah yang terjadi dalam kehidupan sesungguhnya bukan karena Tuhan tidak kasih petunjuk. Sudah banyak petunjuk yang Tuhan kasih di dalam Alkitab, tapi seringkali kita itu mengabaikan sehingga terjadi banyak masalah. Tapi masalah itu ada, itu sesungguhnya hal yang baik. Yang setuju katakan amin. Banyak masalah tambah baik. Kalau bisa ya gak ada masalah. Saudara, saya kasih tahu Bapak Ibu, masalah yang terjadi selalu sering dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi terbiasa, kita menjadi orang cerdas, masih akan lebih pintar. Tapi kalau tidak pernah mengalami masalah, nyaman karena disuplai, disupport, ya kan? Tidak pernah mengalami kesulitan. Ketika ada masalah, yang terjadi adalah bodoh, gak bisa ngapa-ngapain. Yang diharapkan adalah pertolongan orang lain. Jadi masalah demi masalah itu membuat kita semakin pintar karena latihan. Aduh, kalau sudah sering tidak ada makanan di rumah, masa nggak mikir? Mikir nggak kira-kira? Mikir? Gimana caranya bisa makan? Ya kan? Ya puasa lagi. Ya kalau puasa 1 minggu, saudaraku, nggak ngapa-ngapain, kira-kira Tuhan akan jawab nggak doa kita? Halo? Saya punya iman Tuhan akan menjawab doaku, permintaanku. Tapi cuma puasa toh. Tidur adalah ibadah. Saudara, apa gunanya? Apa gunanya kalau kita melakukan ibadah tidak ngapa-ngapain? Ya kan? Ibadah kepada Tuhan juga ada sesuatu yang kita kerjakan horizontal terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap dunia kerja kita, saudara yang dikasih. Nah, hari ini kita belajar, ya, sebuah peristiwa di mana terjadi kekeringan di sebuah negeri, di mana di situ dipimpin oleh siapa rajanya? Ahab. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu lamanya itu bukan sekedar 1 hari 2 hari ketika janda di Sarfat dan anaknya ini mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan hal yang luar biasa, saudara.
Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu di mana letaknya bahwa Tuhan itu mencatat dalam Alkitab ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang berapa? Beberapa waktu lamanya itu? 7. Sudah mulai nggak kelihatan. Saudara bisa baca di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 25. Alkitab berkata, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Jadi pada waktu itu janda-janda banyak. Salah satunya adalah janda di Sarfat, ya. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Berapa lama? Beberapa waktu lamanya berapa lama? 3 tahun dan 6 bulan. Modal 1 buli-buli minyak kecil dan tepung segenggam. Mungkinkah itu terjadi? Sementara wanita sepuh, ngomong wanita tua katanya nggak sopan ya. Wanita tua itu sebenarnya memang wanita tua itu sudah punya dikasih tua. Dia ngomong, setelah ini kami masak jadi roti, kami makan, setelah itu kami mati, karena tidak ada lagi stoknya yang lain. Ya. Sementara di sini ada 3 tahun 6 bulan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Nah, tak perlu modal besar untuk bisa mengalami kelimpahan, Bapak Ibu. Untuk bisa mengalami kecukupan, tak perlu tabungan banyak di sini. Cukup tabungannya segenggam tepung dan sebotol kecil minyak yang ada di buli-bulinya. Apa rahasianya di situ? Bukankah ini sebuah masalah? Kalau orang lain sudah mengalami ketakutan, Tuhan, tidak punya beras yang cukup, tidak punya lauk untuk disandingkan dengan nasi, apalagi cemilan, kadian, belas gak ada, ya, nasi pun hanya sedikit, lauk pun hanya tahu tempe, ya kan? Kaya ngene rasane mangan lauk karo tempe, ya. Kalau sekali enak, 2 kali enak, kalau tiap hari wow. Nah, penyakitnya itu bosan. Tapi kalau adanya cuma tempe tiap hari, hanya bisa beli tempe tiap hari, saudara mau ngomong bosan? Masalah. Asam lambung naik, naik cuma makan nasi plus garam. Lah kalau tiap hari cuma nasi plus garam, Pak Victor, nasi plus garam, karbonnya naik, gulanya naik, tensinya naik, saudaraku. Apalagi kalau cuma sedikit, wah, bikin tambah naik tensinya, uring-uringan. Gak ada yang lain, tah. Gak ada lagi yang lain, tah. Nah, dalam kondisi seperti itu yang kita butuhkan adalah pertolongan. Kalau saudara membaca di sini, saudaraku, Tuhan mengirim seorang
hambanya bernama siapa? Elia. Elia ini hamba Tuhan, jadi jubirnya Tuhan. Ya, kalau saudara membaca ayat 1, saudaraku, sebenarnya di situ Elia tahu nggak rahasianya turun hujan? Karena di situ bahaya musim kemarau sepanjang 3 tahun 6 bulan. Ini Elia sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Baca ayat 1. Halo. Ayat 1 bunyinya apa Mas ya? Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Sudah tahu belum? Waktu durasi kemarau panjang. Jadi hujan turun itu di tangan siapa? Tuhan. Melalui siapa? Kalau Elia nggak ngomong hujan turun, tetap kemarau. Makanya ada coba jampi ritual yang dipakai untuk menurunkan hujan. Ya, ayat ini. Ya. Ting. Ting. Masih ingat? Mbak Rara? Ting. Masih ingat? Yang dibacain apa ngalor ngidul? Ya, melaku-melaku muter-muter, yang dibacain apa? Kuasa perkataan ilahi yang keluar dari mulut seorang hamba Tuhan. Atau pawang hujan itu juga hamba Tuhan? Saudara, percayakah saudara bahwa saudara bisa melakukan hal yang sama? Tapi bukan untuk mainan. Ya, bukan untuk mainan. Apakah itu bermanfaat untuk orang banyak atau hanya memenuhi kepuasan dirinya sendiri? Ya, jangan turun hujan, hujan berhenti, atau Tuhan turunkan air dari langit. Itu baru terjadi kalau bisa nama Tuhan dimuliakan. Tapi kalau untuk pamer, jangan berharap menerima mukjizat itu, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi Elia sudah tahu kapan waktunya turun hujan. Elia sudah tahu kapan kemarau itu berakhir. Nah, di situ Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi kepada seorang janda miskin bersama anak perempuannya untuk tinggal di rumah janda itu dan minta makan. Bayangkan saudaraku, Tuhan memerintahkan Elia mendatangi tinggal dan kepada janda Sarfat yang miskin itu untuk minta makan dan tinggal di situ. Berapa lama? Berapa lama? 3 tahun 6 bulan. 6 bulan. Nah, saudara, kira-kira kejam gak? Kira-kira masuk akal gak? Ya kan? Udahlah, aku sekeluarga ikut Bu Cipto. Padahal Bu Cipto ya tidak bekerja, sudah tua, makan pun tergantung belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terus kita satu keluarga disuruh Tuhan untuk datang ke tempat Bu Cipto, disuruh kasih makan selama 3 tahun 6 bulan.
Loh, kok tega? Pasti banyak yang berpikir, Tuhan ini gak masuk akal. Ya kan? Kok tega-teganya? Kok yang ngerepotin Bu Cipto? Kok yang gak kasihan sama Bu Cipto? Sebenarnya Bu Cipto akan dirugikan gak sih? Gitu. Gimana? Pasti logikanya, gimana saya mau nampung? Gimana saya mau kasih makan? Sementara makanan yang ada hanya cukup untuk makan sekali hari ini, itu pun tidak kenyang. Setelah itu mati. Begitu Pak? Gak ada yang dimakan lagi. Kira-kira Tuhan itu adil gak sih? Kan nambah masalah. Bukan datang bawa berkat. Nih Bu, tak bawain beras 1 karung, minyak, telur 1 kotak misalnya, bisa cukup untuk 1 bulan. Roti maksudnya. Ya, tapi datang apa? Bawang kodok. Bawang kodok itu nggak apa-apa tangan, datang dengan tangan hampa, sudah. Teko-teko jaluk mangan. Bu, aku haus. Tolong kasih saya minum. Iya Pak. Mau berangkat ke belakang. Sebentar Bu, tolong juga aku kasih makan juga. Mikirnya gimana Bu? Mikirnya gimana? Bingung bisa ngomong? Bisa ngomong? Padahal kan cuma nasi yang cuma setengah piring gak ada. Kira-kira saya minta maaf, Ibu Cipto jawabnya apa? Aku belum mana. Nah inilah cocok ini cocok. Aku pengen juga orang mangan. Mau ada mangan lah saiki dijaluk mana lah anakku. Gimana Pak? Telung sendok Mok. Nih Pak, apa ya pantes nih kan? Disuruh pek telung sendok lep wes. Ben bawa kan kesuan. Ya. Nah, saudara, saya ketika membaca ini, kenapa Tuhan bikin masalah? Sudah kemarau, nggak ada stok logistik, ya kan? Uang nggak ada, tapi justru malah mau membebani janda miskin ini, gitu loh. Itu logika kita, mungkin logika saya ya. Ya, nah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir seperti ini. Kembali. Siapakah yang tertolong? Ini bagian pertama, saudara. Siapakah yang akan tertolong? Siapakah yang tertolong? Yang menerima, mengambil Elia. Datang, mau menerima, mau mengambil makanan yang seharusnya dimakan oleh janda Safat, atau yang memberikan makanan satu-satunya itu. Siapakah yang tertolong? Menurut saudara siapa yang tertolong? Mas Yul, siapa yang tertolong Mas Yul? Bingung kan? Gak bisa celometan tadi. Siapakah yang tertolong? Elia yang menerima, mengambil makanan itu, atau janda Sarfat yang cuma segelas
segenggam tepung, sebotol buli-buli, sebotol minyak di buli-buli kecil itu, jaminan hidupnya setelah makan itu mati. Siapa yang tolong? Siapa yang menyuruh meminta Elia makanan kepada janda Sarfat? Siapa yang nyuruh ini? Yang nyuruh Tuhan loh. Tuhan menyuruh hambanya yang bernama Elia untuk menginap di janda Sarfat dan minta makan di sana. Sementara janda ini tidak punya makanan. Dan setelah makanannya habis dia mati katanya. Masuk akal? Nah, saudaraku, mukjizat itu gak masuk akal katanya. Tapi kalau cerita ini, ya, bagaimana cara membuka mukjizat itu terdeteksi. Bagaimana pintu berkat Tuhan itu terbuka. Ya. Apa sih sebenarnya misterinya? Apa sih rahasianya supaya kita mengalami, ya, pintu berkat Tuhan itu terbuka dalam kehidupan kita? Jangan terlalu berharap kepada manusia. Allah nanti pinjam Mas Rian lah. Mas Rian kan ngode, punya toko, pasti dia punya duit. Pasti dia punya duit. Lah kalau ada apa-apa saya akan pinjam Mas Rian aja lah. Kira-kira itu mengandalkan manusia. Pasti dikasih lah kan, Mas Rian baik, dia teman baik, ya. Masa sih nggak mau nolong? Ya nantilah 1 bulan 2 bulan nanti saya kembalikan. Kalau sudah mau 1 bulan 2 bulan saya kembalikan, kira-kira kasih nggak Mas ya? Realistis dalam kondisi keuangan sekarang, apakah mau mengeluarkan uang untuk dipinjam? Kalau dipinjam enggak. Kalau kira-kira mampu ngasih, kasih. Nah kan ngasih itu kan semampunya, ya kan? Sementara saya ini sedang kepepet, ya banget, butuh dana besar. Jawabnya dia tuh, apa yang ada ya dijual tuh Mas. Kepikiran sampai ke situ? Enggak ya? Enggak. Kasihan ya Mas Nono. Tapi mau kasih pinjam, kemungkinannya kecil. Ini yang dialami oleh janda Sarfat. Mau kasih makan, kemungkinannya kecil. Dan besok makan apa? Nah ayo, siapa yang tertolong? Elia kah atau janda Sarfat miskin itu, saudara? Oke. Sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu, kemarau panjang selama 3 tahun 6 bulan, tidak ada panen, saudara. Di saat sumber airnya habis, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana 3 tahun 6 bulan. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan memerintahkan janda itu untuk kasih makan si hambanya Elia selama 3 tahun 6 bulan. Bayangkan pada zaman itu Elia diperintahkan Tuhan tinggal di kediaman janda. Di dalamnya Alkitab dicatat bahwa sisa makanan mereka, janda dan anak, adalah sisa terakhir, cuma untuk sekali makan bersama dengan anaknya, saudara. Yang artinya janda
ini sudah tidak punya apa-apa. Ayat 12 katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Nol. Tidak ada roti sedikit pun, artinya nol. Jadi kalau ada roti jangan dibuang-buang dulu. Ingat, jangan disapat ini, nggak ada roti sedikit pun. Kalau ada nasi jangan dibuang-buang, saudaraku. Makan harus dihabiskan. Ingat pada waktu gak ada beras, doanya nangis-nangis. Tuhan, berilah makanan kami untuk seminggu kemudian. Tuhan Yesus ngajari, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan doanya dirapel untuk 1 minggu ke depan. Tuhan tolong. Gak berdoa, gak ngobrol lagi sama Tuhan selama 1 minggu. Udah dikasih makan selama 1 minggu, jatahnya full kok. Lupa. Hari Minggu pun juga lupa. Oh, hari Minggu ya? Waduh, lupa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, hati-hati tapi curang. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Makan mati, hak makan mati. Milih mana? Makan. Matinya dalam kondisi kenyang. Makan pun tidak kenyang, bro. Segenggam tepung loh. Segenggam tepung loh. Ya minimal ada lah. Minimal ada ya. Kira-kira yang setuju dengan pendapat Mas Rian? Halo. Lakukan yang terbaik dalam hidup. Iya kan? Kalau saudara di posisi ini, kebanyakan mungkin akan berpikir seperti Mas Rian. Ya lumayan lah untuk ganjel-ganjel ya. Pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Oke, baik. Setelah itu mati. Memilih mati. Iya. Bu Cipta? Makan mati. Tidak makan mati. Milih mana? Hah? Loh, ini tidak bisa netral. Tidak bisa netral. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan poros. Harus ada pilihan. Kalau nggak memilih kan tetap mati. Hah? Tetap makan ya. Berarti 99% milih makan. Pao ya. Hidup makan. Hidup. Loh, nanti saudara akan mentertawakan dirinya sendiri. Tidak orang lain yang mentertawakan. Ya. Pak, milih yang mana Pak? Milih makan. Milih makan, tetap milih makan ya. Baik. Lama matinya loh. Hah? Mantan lama matinya ya. Baik. Ya. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita kupas misteri ini. Apa maksudnya di balik perintah yang tidak masuk akal ini? Bukan soal makan, tapi soal mukjizat. Janda itu cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak, dia sudah pasrah mau mati setelah makan terakhir itu. Udahlah, kalau mau mati-mati yang penting aku makan. Setuju ya?
Sudahlah, kalau mau mati matilah. Yang penting aku makan. Jadi makan untuk mati. Secara lahiriah, saudaraku, ya, Elia butuh makan. Tapi kan dia yang nyuruh tuh Tuhan. Ya. Secara rohani, janda itu butuh pintu keluar dari maut, kematian. Berat mana? Elia? Jangan disapa. Berat mana? Berat mana, Pak? Milih makan sekarang. Elia cuma butuh makan. Sementara janda Sarfat ini butuh keluar dari kematian. Masih pilih makan, Pak? Loh, ini loh. Elia kebutuhannya secara lahir ya cuma butuh makan. Sementara janda Sarfat beserta anaknya ini kebutuhannya keluar dari jurang kematian. Mulai berpikir, saudara, kalau saya di posisi ini, saya akan mengambil keputusan apa? Ya. Tuhan kirim hambanya Elia ke sana bukan untuk mengambil. Ya. Mungkin banyak orang kan berpikir, wah, Tuhan ini enggak jelas kerjanya ini. Masa janda yang punya segenggam tepung itu disuruh untuk diambil dikasih makan ke Elia? Kan Tuhan ini gimana sih? Katanya mau menolong, malah mengambil. Nah, saudara mulai renung-renungkan sejenak ya. Bukan untuk mengambil sisa makanan si janda, tapi untuk membuka pintu berkat di rumah itu supaya janda dan anaknya keluar dari maut, kelaparan, kematian. Dan disitulah mukjizat terjadi. Kapan pintu berkat terbuka? Kita lihat bagian selanjutnya ini, saudara. Pintu berkat terbuka ketika janda miskin di Sarfat itu bersedia memberikan rotinya. Diambil tak? Diberikan kepada Elia. Berilah aku minum dan berilah sedikit sepotong roti, segenggam tepung, dan ini rotinya sepira sepedil. Ya. Kapan pintu berkat terbuka? Saat janda di Sarfat itu memberikan apa yang diminta. Lah, nyong aja belum makan. Bukan itu jawabannya. Nah, harap makan roti seperti aku ya bakal mati. Ndek tak wene baik. Kira-kira rela nggak sih penjelasan yang seperti ini? Ketaatan itu mengosongkan kepentingan diri sendiri, kepentingan perutnya janda Sarfat itu dan anaknya. Dia merelakan memberikan roti itu untuk Elia. Kenapa dia mau memberikan? Saudara periksa baik-baik di Alkitab, saudara. Karena di situ janda di Sarfat menerima pendengarannya bahwa
Yang menyuruh Elia adalah Tuhan. Artinya dia sedang melakukan perintah Tuhan. Masa sih Tuhan kayak gitu banget? Bukan itu jawabannya. Ketaatan mengosongkan kepentingan dirinya sendiri, memberikan apa yang dia jadikan jaminan untuk hidupnya. Padahal ketika dia makan, dia mati. Tidak bisa jadi jaminan dia untuk hidup sepanjang 3 tahun 6 bulan. Nah kalau Elia kan jelas dipelihara Tuhan. Mau kemarin burung gagak ngasih dia makan roti dan daging. Tuhan bisa nyuruh burung gagak. Ya, tiap pagi ya burung gagak dan wah roti. Tiap pagi wah daging. Nah, ini yang cuma roti segenggam, roti yang 3.000, roti sing 3.000, ya kan? Dipertahankan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bayangkan, masalah boleh ada, tapi bagaimana respon kita? Saudaraku, sedikit blank dikit. Saudara ingat grup Deloitte? Apa salah dan dosaku? Puji Tuhan, masih ingat lagunya? Kalimat pertamanya apa, Bu? Haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar aku kenyang? Coba Jo, istriku, nyanyikan lagu bait pertama, walau gunung tidak berpindah. Bertanya-tanya, stres. Terus sama nggak maknanya? Oh Tuhan, berilah petunjuk-Mu. Terus untuk ku jadikan pegang. Sudah dikasih Alkitab, gak dibaca-baca. Baru kegeden Pak, jalur sing cilik lah. Ono sing kecilikan Pak, jalur sing gede. Nah, ya, katakan salah. Gak sadar sudah banyak salahnya, masih katakan salahku. Dan apa dosaku? Ini orang gak jelas. Banyak salah dan dosanya masih ngomong katakan salahku di mana? Orang nggak makan salahnya di mana? Kalau nggak bisa makan salahnya di mana? Sekarang di Marian, kalau nggak makan, nggak bisa makan, nggak bisa beli makanan, salahnya di mana? Aku nggak marah Mas ya. Ya kan? Yang dimasak apa Mas? Pasarnya tutup. Ya, pasarnya tutup. Lah kenapa pasarnya apa? Emang punya duit? Nah, kenapa gak punya duit? Nah, nggak ada yang nyuruh saya kerja. Loh, kerja kok disuruh-suruh? Mas Jo aja disuruh kerja dijelungup nih.
disuruh-suruh. Kalau mau makan ya kerja, nggak usah disuruh-suruh. Nah, sampai ku begini kurus kering, ya kan? Aku tak sanggup lagi. Gak rohani kan? Stres kan? Frustasi. Aku gak sanggup lagi, Tuhan, hidup kayak gini. Aku maunya aja punya uang banyak. Lah kok enak? Gak ngomong apa? Punya uang dong, iritan dong. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Lah kok enak? Saudara yang dikasih, kurang petunjuk apa lagi, saudara? Sementara baik yang kedua, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Tapi kenyataannya walaupun gunung itu tidak berpindah, masih percayakah engkau akan Tuhan? Ke gereja tiap minggu lalu bedan, langkah bedan. Ngapa ke gereja? Apalagi yang khotbah pendeta itu tuh baik. Dapat apa? Ke gereja mau dapat apa? Ya ampun, saudara. Oke. Tadinya mau cepat ya saudaraku, tapi ini kok lama Bu Suci. Ya ampun, maafkan saya. Rahasia pintu berkat terbuka, saya cepetin aja 5 menit ya. Saudara nanti endingnya cari sendiri. Ya, pintu berkat terbuka, rahasia surga itu dahulukan Tuhan. Saudara temukan di sini di ayat yang berapa? 12, 13. Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah sisanya untukmu dan anakmu. Yang didahulukan siapa? Elia. Artinya apa? Karena yang Elia ngomong ini karena perintah Tuhan. Artinya apa? Itu perintah Tuhan. Dahulukan Tuhan. Bukan, yang penting aku makan disip. Saudara pernah membaca 5.000 orang yang dikasih makan Tuhan Yesus itu rebutan? Kan disuruh duduk kalau berkelompok-kelompok, ada 10, ada 50, ada 100. Ada nggak yang rebutan? Kalau zaman sekarang dikasih makan gratis, rebutan apa antri? Rebutan. Nah itu bedanya. Takut nggak kebagian gitu loh. Bagaimana pintu berkat terbuka? Kalau takut nggak kebagian, takut. Kalau nggak makan mati, padahal makan juga mati. Dahulukan Tuhan. Berani melepaskan jaminan hidup yang cuma segenggam tepung itu, ya, itu adalah ujian prioritas hidup. Ketika kita mengalami ujian, apakah kita akan tetap percaya Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita? Ini bukan hanya sekedar teori, kita sama-sama belajar praktek. Kalau cuma teori bagus, kok banyak bagus, mukjizat Tuhan pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kenyataannya kita nggak alami apa-apa, karena kita nggak masuk ujiannya. Kita menghindar, lah nanti tak makan baik, ya kan?
Awak masih memilih janda ini tetap makan atau diberikan kepada Elia? Loh, wis hampir selesai loh ini. Wis paling maju Pak. Maju Pak, wis hampir selesai. Ya. Atau malah bersungut-sungut. Anono lho. Kan mau mojokin aku. Tetap malah mengeluh. Tahukah saudara, mengeluh itu artinya ekspresi kita atas ketidakpuasan, kekesalan, kelemahan saat menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Harapan saya makan kenyang, tapi ketika tidak berkenan, wong aku ibadah pengennya dihibur. Saudara datang ibadah pengennya dihibur, diladeni, dilayani, apa melayani? Melayani dan dilayani. Hah? Saling. Titik loh, titik Mas. Titik. Coba diulang. Melayani dan melayani. Diulang titik. Melayani ya. Angel kok. Nah, karena kita maunya take and keep. Tapi tahu gak selesai gitu. Aku kok kebanyakan dua apa mana gitu. Itu benar. Ya. Ya. Nah, saudara, bagian yang terakhir, saudaraku. Aduh, maafkan saya jadinya panjang, saudaraku. Bagian terakhir, bagaimana pintu berkat itu terbuka? Ya, Tuhan mau menunjukkan bahwa mukjizat bisa datang kapan saja, lewat apa saja, dan oleh siapa saja, tanpa terkecuali janda miskin di Safat itu. Kenapa tidak ke penguasa? Kenapa tidak ke pengusaha? Kenapa tidak ke orang kaya? Kenapa harus ke janda yang miskin ini? Karena mukjizat tidak tergantung kemampuan seseorang. Lewat apa saja dan oleh siapa saja, asal ada kemauan dan ketaatan, bukan karena kemampuan. Kepintaran kita tidak menjamin kita bisa berhasil. Kepandaian teori kita tidak menjamin hidup kita baik, justru malah tidak baik. Kenapa? Kita cenderung akan menjadi orang yang culas, bisa mengomentari orang lain, tapi tidak bisa mengomentari diri sendiri. Saudara yang dikasihi, saudara merenungkan kembali, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita meniru janda ini, ketika dia mendengar bahwa Tuhan memberikan perintah itu, dia melakukannya tanpa ada keluh kesah. Artinya apa? Setelah ini aku mati, ya sudahlah. Kalau Tuhan maunya sampai di sini. Tapi kalau Tuhan maunya panjang, maka yang terjadi adalah 3 tahun 6 bulan kita akan makan dengan kenyang, bahkan bisa ngasih makan orang lain. Praktekkan firman Tuhan ini. Bukan hanya sekedar wah khotbahnya bagus atau khotbahnya boseni, ya khotbah itu baik, tapi coba praktekkan firman Tuhan. Kalau mau pintu berkat terbuka, walaupun gunung itu tak berpindah, jiwaku bertanya, apakah masih ada
Secara khusus saya mau berdoa untuk hambanya Pendeta Museteja. Ketika kau percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apapun oleh siapapun dan kapanpun, gunung itu tidak perlu berpindah, tapi Tuhan bisa lewatkan engkau menyeberangi gunung itu. Dalam berkat nama Yesus. Begitupun juga saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan menolongnya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima berkat-Nya melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, kepada para tugas silakan maju ke depan. Kita tetap lagu ini aja. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur anugerah kemurahan-Mu yang Tuhan boleh limpahkan pada setiap kami. Terlebih lagi lewat firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini, Tuhan sangat memberkati kami dan mengingatkan kami untuk bertindak seperti janda ini, Bapa, yang memberikan seluruh hidupnya, memberikan seluruh jaminan hidupnya untuk mementingkan kepentingan Tuhan di atas segalanya, Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi serta memelihara hidupnya. Sekarang kami juga percaya setiap tangan-tangan yang menabur di pagi hari ini juga akan Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, dan Tuhan akan membela. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang memberi dengan penuh dengan sukacita. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam tempat gelap, tak berdampak asal Kau di sampingku. Walaupun tak salahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang pada-Mu Tuhan yang setia. Salam saudara, selamat siang. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada pengumuman dari pemuda. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Nanti kami pemuda dari GBIS tentunya mau berbagi kembali. Jadi teman-teman sekalian bisa datang jam 3 sore. Nanti kami akan sama-sama membagikan di depan gereja pukul 4:30 sore. Mohon doa Bapak Ibu sekalian juga dan dukungannya supaya kami pemuda-pemudi ini dapat mengandalkan Tuhan terus, lebih percaya bahwa Tuhan pasti yang pegang hidup kami. Dan untuk teman-teman sekalian, nanti kita pakai dress code yang baju merah dan abu-abu itu. Dress code. Gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melatih anak-anak untuk mempraktekkan firman Tuhan dan mempraktekkan firman seperti janda di Safat. Dimakan bakalnya mati, gak dimakan pun akhirnya juga mati. Apa yang dimiliki
seberapa besar kecilnya yang dimiliki anak-anak, tetap kita akan ajak untuk mereka melakukan hal baik untuk membesarkan nama Tuhan. Jika saudara yang memiliki anak secara pribadi, anak kandung, apakah kita juga punya kerinduan yang sama? Saya yang tidak punya anak pun punya kerinduan anak-anak orang percaya mengalami mukjizat, pintu berkat Tuhan terbuka. Amin. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Beri kami kekuatan tetap percaya dan mengandalkan Kau tiap-tiap jam, tiap-tiap hari. Kami percaya Kau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang perkasa, yang tidak tertandingi, yang terhebat, yang sungguh amat baik dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini, yang setia. Kau akan menjaganya dan melindungi sampai titik darah penghabisan. Dalam berkat nama Yesus pada kita pulang, dan terimalah berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dalam berkat